Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R001 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara dan sistem pemungutan pajak untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Sistem pemungutan pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan pembahasan dan peraturan segala hal yang terkait dengan subjek maupun objek pajak. Selanjutnya ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu self-assessment system. Sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment yaitu yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menentukan atau menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang harusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua yaitu official assessment system. Pada official assessment system, sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Ciri-ciri sistem perpajakan asas official system yaitu yang pertama, besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Lalu wajib pajak bersifat pasif dan perhitungan pajak mereka. Yang ketiga, pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Yang ketiga, withholding assessment system. Pada withholding assessment system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan juga aparat atau fiskus. Contohnya yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Lalu sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu bisa juga menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Lalu bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, tarif pajak. Macam-macam tarif pajak yang dikenal dalam hukum pajak yaitu yang pertama tarif pajak proporsional atau tarif pajak yang sepadan. Tarif pajak proporsional merupakan tarif pajak yang memiliki nilai besaran presentasi tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Jadi dapat disimpulkan apabila semakin besar jumlah objek pajak yang dibayarkan, maka persentase tarif pengenaan pajaknya akan tetap sama. Selanjutnya yaitu tarif pajak yang meningkat atau progresif. Tarif pajak progresif yang besarannya tarif pajaknya mengikuti nilai objek pajak. Jadi semakin besar nilai objek pajak yang perlu dibayarkan, maka persentase tarif pajaknya juga akan semakin besar. Lalu tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang nilai presentasinya semakin kecil apabila nilai objek pajak semakin besar. Akan tetapi, tarif pajak degresif juga dibagi menjadi 3 jenis tarif pajak seperti tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak degresif, tarif degresif tetap, dan tarif degresif progresif. Selanjutnya, tarif pajak regresif. Tarif pajak regresif atau biasa disebut sebagai tarif pajak tetap
merupakan jenis tarif pajak yang besarannya tetap meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Tarif pajak yang besarannya tetap dan tidak tergantung pada objeknya yang dikenakan pajak. Contoh dari tarif pajak regresif ini yaitu bea material. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi budgeter atau anggaran. Maksudnya, pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Yang kedua yaitu fungsi reguleran atau mengatur. Maksudnya, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Pajak memiliki fungsi penting dalam sistem ekonomi negara, yaitu menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Misalnya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Caranya, pemerintah dapat membuat dan mengeluarkan kebijakan perpajakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang keempat yaitu redistribusi pendapatan. Fungsi dari redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah. Jadi, tidak hanya menekankan hanya hidup konsumtif, pajak dapat berfungsi sebagai distribusi pendapatan. Dapat disimpulkan dari penjelasan yang di atas, yaitu sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui berapa besaran pajak terutang dan dapat menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang ia tempati. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pajak yang sangat penting untuk pembangunan bangsa dan negara. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya harap informasi yang dapat saya sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.